Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan belajar tentang sudut. Satu putaran penuh sudut nilainya adalah 360 derajat. Kemudian di matematika, ketika sudut itu diletakkan pada koordinat kartesius semacam itu, maka besaran sudut itu bisa kita bagi menjadi 4 daerah. Masing-masing daerah itu disebut dengan kuadran. Nah, sebelum ke kuadran, ketika sudut diletakkan di koordinat kartesius, maka besaran 0 derajat itu artinya 2 kaki sudut itu berhimpit di sumbu X positif ini. Jadi seperti ini. Sementara ketika nanti membuka, misalkan 1 derajat seperti itu, maka arah bukanya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam itu dari sumbu X positif, atau kalau dalam jam dinding itu di sini itu angka 3, maka pergerakannya nanti menuju angka 6. Kalau di sudut itu dari arah 3 menuju arah 0. Nah, sehingga kemudian kalau misalkan kita memiliki besaran sudut 17 derajat, maka besarannya sebesar ini. Ini adalah sebuah sudut yang memiliki besar sudut 17 derajat. Kalau kemudian kita naikkan, misalkan yang sudut istimewa itu 45. Nah, seperti ini. Ini adalah sudut dengan besar 45 derajat. Maka sudut ini akan tetap berada di daerah pertama ini. Artinya, sudut 45 derajat berada di kuadran 1. Akan berbeda kalau misalkan kita ambil nilai 102. Atau kita lengkapi dengan 110 misalkan. Ketika sudut itu besarnya sudah 110 derajat, maka dia sudah tidak lagi berada di kuadran 1. Kaki sudut yang awal tetap berada di posisi semula, tetapi kaki sudut yang lain itu sudah berada di kuadran kedua. Maka terkadang disebut 110 derajat itu letaknya di kuadran 2. Kalau secara gambar, itu gambarnya seperti ini. Artinya apa? Membukanya itu yang kaki awal tetap berada di posisi semula, kaki yang kedua, kaki sudut yang lain berada di kuadran kedua. Maka biasa disebut bahwa 110 derajat berada di kuadran 2. Kemudian kalau kita memiliki misalkan 210. Nah, ini misalkan 210 derajat. Ketika 210 derajat besaran sudut itu kita berikan, kaki sudut mula-mula tetap berada di posisinya, tetapi kaki sudut yang kedua itu berada di kuadran 3. Sedemikian sehingga sudut 210 biasa disebut dengan sudut yang berada di kuadran ketiga. Kemudian, kalau misalkan kita memiliki 315 misalkan, maka sudut ini berada di kuadran 4. Mengapa demikian? Membukanya itu dari 0 membuka ke sana, ke arah kuadran 2, ke arah kuadran 3,
Sedemikian sehingga ketika pas 315 derajat, kaki sudutnya berhenti di kuadran 4. Sehingga 315 derajat ini sering dikatakan bahwa dia berada di kuadran 4. Lalu, siapa saja sudut-sudut yang berada di kuadran 1? Kita lihat, kuadran 1 itu akan tepat berhenti batasnya itu di 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang besarannya itu dari 0 sampai 90 derajat seperti ini, dia dikatakan berada di kuadran 1. Kemudian, siapa yang berada di kuadran 2? Kita lihat, kuadran 2 itu akan berhenti di 80. Kuadran 1 tadi berhenti di 90, bergerak berikutnya berhenti di 180. Maka di kuadran 2 ini sudut-sudut yang ada adalah sudut yang lebih dari 90, tetapi kurang dari 180. 90 dan 180 adalah sudut batas. Mau dikatakan di kuadran 1 ya boleh, mau dikatakan di kuadran 2 boleh untuk 90 derajat. 180 nanti karena batas dari kuadran 2 dan kuadran 3 dikatakan berada di kuadran 2 ya boleh, berada di kuadran 3 juga boleh. Sekarang siapa yang berada di kuadran 3? Kuadran 3 berhentinya di 270. Berarti tadi mula di 180, berakhirnya di 270. Maka kuadran 3 ini adalah sudut-sudut yang berada di antara 180 sampai 270. Dan terakhir nanti 270 sampai 360 itu adalah sudut-sudut yang berada di kuadran 4. Nah, kesimpulan ini kita tuliskan kuadran 1 berada di antara 0, kemudian sampai ini alfa, berada di antara 0 sampai 108, 0 sampai 90. Nah, seperti ini kesimpulan kita. Anda bisa membuat kesimpulan untuk di kuadran 2, di kuadran 3, dan di kuadran 4. Demikian pendahuluan ini. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.